Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan, memberikan kita nikmat, sehingga dengan taufiknya kita bisa melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju tempat yang insya Allah penuh barokah di Masjid Al-Ikhlas ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita ketahui bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban fardhu ain bagi setiap muslim dan muslimah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah meluangkan waktunya, mencoba untuk memberikan perhatian yang besar kepada ilmu syar'i. Ya. Karena dalam sebuah perkataan disebutkan bahwa al-ilmu idza a'taitahu kullaka yu'tika ba'dahu. Ilmu itu kalau seandainya engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu, maka dia hanya memberikan kepadamu hanya sebagiannya saja. Dan apabila kita memberikan sebagian dari tenaga kita untuk menuntut ilmu, maka kita pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, orang yang berusaha untuk serius menuntut ilmu, ya, memaksa dirinya agar bisa hadir di majelis ilmu, itu saja terkadang masih banyak ilmu yang luput darinya. Apalagi ilmu dijadikan sampingan, ya, sesempatnya. Kalau sempat ya hadir, kalau enggak sempat ya sudahlah, bisa di pertemuan yang selanjutnya. Dan ketahuilah bahwa ilmu ini diambil sedikit demi sedikit. Tidak bisa seorang penuntut ilmu dia mengumpulkan ilmu dalam satu waktu. Ya, misalnya pada kesempatan kali ini, ya, sampai nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bisa menuntaskan misalnya penjelasan dari rukun Islam. Maka tidak cukup. Tidak cukup antum cukupkan dengan bermajlis di Al-Ikhlas ini saja. Antum perlu berkelana, antum perlu safar untuk menambah, ya, pengetahuan antum tentang ilmu syar'i. Ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan man lam yaduk dulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Barang siapa ya belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, ya, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan yang berkepanjangan. Ya, kita menuntut ilmu syar'i, memaksakan diri untuk duduk hadir di majelis ilmu, tidak lain niat kita adalah mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Itu niat kita yang pertama. Ya, bahkan ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ditanya tentang niat yang sahih, niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan yang ada pada diri sendiri, kemudian setelah itu mengangkat kebodohan yang ada pada diri orang lain. Sudah cukupkan itu saja.
Yang penting saya tidak mau jadi orang yang bodoh. Saya nggak mau jadi orang yang jahil. Oleh karena itu saya tidak mau merasakan pahitnya ya kebodohan yang berkepanjangan. Maka dari itu semuanya saya sempatkan untuk menuntut ilmu. Maka itulah militansi seorang penuntut ilmu. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita selesaikan tentang pembahasan apa? Ada 3 bab yang kita sudah selesaikan dari Kitabus Shalah. Yang pertama apa kemarin? Syarat, ya, syarat sah salat. Kemudian setelah itu rukun salat. Ya, ini 2 hal ini ya harus ada dalam sebuah ritual ibadah, akan tetapi posisinya berbeda. Kemudian ada wajib salat. Ya, siapa yang masih ingat wajib salat? Ada 4 poin kurang lebih. Yang pertama apa? Yang pertama takbiratul intiqal. Ya, takbir perpindahan. Termasuk di dalamnya adalah ya, lafaz sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu tasbih ketika bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Adapun gerakannya dia termasuk apa? Termasuk wajib apa rukun salat? Rukun salat, ya. Gerakan rukuk dan sujud termasuk rukun salat. Adapun bacaannya maka dia termasuk wajib salat. Kemudian setelah itu apa? Tasyahud. Tasyahud awal dan duduk di dalamnya. Kalau tasyahud akhir dan duduk di dalamnya termasuk apa? Syarat rukun salat. Ya, harus hafal loh ini ya. Harus hafal. Kemudian diantaranya juga membaca doa di antara dua sujud. Adapun duduknya ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang sunnah salat. Pada halaman yang keberapa? 44. Ya, pada halaman yang ke-44 kita masuk pada sunnah salat. Sunnah salat pada kitab ini dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama adalah sunnah berupa qauliyah, sunnah berupa ucapan. Kemudian yang kedua adalah sunnah berupa fi'liyah, berupa perbuatan. Kita masuk pada sunnah berupa ucapan. Yang pertama adalah membaca doa iftitah atau istiftah setelah takbiratul ihram. Ya. Doa istiftah yang kita baca setelah kita melakukan rukun, ya, takbiratul ihram, maka dia termasuk sunnah qauliyah. Ya. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah sunnah salat. Ya. Apabila seseorang meninggalkan sunnah dari sunnah salat ini, maka ini tidak mempengaruhi akan keabsahan salatnya. Akan tetapi mempengaruhi ya keutamaan pahala yang dia dapatkan di dalam salat. Ya. Jadi sunnah yang kita akan sebutkan ini enggak usah ditanyakan. Barang siapa yang melakukan, maka pahalanya maksimal yang dia akan dapatkan. Adapun ketika dia tinggalkan, maka ini tidak mempengaruhi akan keabsahan salatnya. Ya. Yang pertama adalah membaca doa istiftah. Ya. Di sana kita cantumkan di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ya. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Ya, ini satu doa yang kita cantumkan. Adapun ada doa-doa yang lebih pendek daripada itu yang seorang penuntut ilmu sudah sepatutnya menghafal agar dia mempunyai beberapa lafaz doa istiftah yang dia hafal. Ketika dia jenuh dengan satu doa, maka dia bisa berpindah kepada doa yang lainnya. Atau ketika dia sholat fardu bisa menggunakan Allahumma ba'id baini
ketika sholat sunnah bisa menggunakan doa yang lebih ringkas. Ya, contohnya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya, ini doa yang sangat pendek tetapi ma'thur, ya sahih. Ya, alias bisa dijadikan dalil untuk mengamalkannya. Kemudian yang setelahnya adalah yaitu doa yang agak panjang. Ya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah sampai terakhir. Kemudian ada juga mungkin orang ingin mengamalkan yang satu ini juga. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di sini. Ya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau yang lebih ringkas lagi, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Silahkan dipilih, paling tidak antum hafal 2. Ya. Misalnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian yang terakhir ini alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Misalnya kalau seandainya imamnya agak cepat, jarak antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah agak cepat, antum bisa memilih. Ya. Ini variatif, tetapi ini semuanya doa yang kita cantumkan di kitab ini ma'thur. Ya. Berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian yang termasuk sunnah, ya, qauliyah adalah membaca isti'adah. Ya. Membaca isti'adah adalah membaca, ya, lafaz a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang lengkap, ya. Kalau kita biasanya mengucapkan apa? Ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini boleh, ya. Akan tetapi versi lengkapnya yang lebih utama adalah a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Maka isti'adah ini hanya berlaku pada rakaat yang pertama saja. Ya. Jadi untuk Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maka ini tidak berlaku. Ini untuk bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang pertama saja. Ya. Tetapi para ulama juga ada yang memperselisihkan apakah isti'adah ini termasuk rukun, wajib atau sunnah salat. Ya. Tetapi yang menjadi ijma', kesepakatan oleh para ulama bahwa seseorang wajib membaca isti'adah ketika membaca Al-Qur'an. Akan tetapi ketika dia memulai membaca Al-Fatihah, maka ini ada yang mengatakan bahwa isti'adah termasuk wajib, rukun atau sunnah salat. Ada perselisihan. Wallahu taala alam, ya, sebagaimana dalil yang kita tuliskan pada kitab antum masing-masing, maka kita lebih cenderung bahwa bacaan isti'adah ini merupakan sunnah dari sunnah-sunnah salat. Artinya ketika seseorang memulai dengan bacaan bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka ini pun juga sah, ya. Ini pun juga sah. Akan tetapi lebih utama apabila, ya, ditambahi dengan bacaan isti'adah. Kemudian yang ketiga adalah membaca amin. Ya. Membaca amin. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa atau sesungguhnya orang yang mengucapan aminnya bertepatan, ya, dengan ucapan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka dia akan, ya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi yang benar bahwa amin, ya, ketika makmum
berjamaah dipimpin oleh imam, maka berdasarkan hadis ini amin itu posisinya setelah imam atau bebarengan dengan imam. Berdasarkan hadis ini, idza ammanal imamu fa'amminu. Ada lafaz fa'amminu. Berdasarkan hadis ini, ya, apa fa itu? Dalam bahasa Arab fungsinya adalah sebagai urutan. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh dengan yang pertama. Ini kalau seandainya dipahami secara kalimat, secara bahasa. Ya, fa'amminu, maka ucapkanlah amin setelahnya. Ya, ini berdasarkan hadis yang kita tuliskan. Akan tapi yang tepat adalah aminnya makmum itu bersama aminnya imam. Ya. Karena dalam hadis ini dikatakan fa innahu man wafaqa ta'minuhu. Ya, barang siapa yang bertepatan dengan ucapan ta'minal malaikah, bertepatan bebarengan dengan ucapan aminnya malaikah, ini syaratnya, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan aminnya malaikat itu hanya satu kali. Kalau seandainya tidak bebarengan, maka salah satu di antaranya ada yang bertepatan, ada yang bebarengan, dan salah satunya ada yang tidak bebarengan. Ya, paham tidak? Ya, jadi barang siapa yang aminnya bebarengan dengan aminnya malaikat, ya barang siapa yang bebarengan. Kalau seandainya imam dan makmum itu aminnya tidak bebarengan, artinya imam dulu baru makmum, maka ada kemungkinan yang bertepatan dengan malaikat itu antara imam atau makmumnya. Ya. Maka yang benar adalah bebarengan. Bagaimana caranya? Maka seorang makmum ketika imam itu selesai membaca Al-Fatihah, memberikan kesempatan kepada imam untuk mengambil nafas terlebih dahulu. Sekiranya imam sudah mengucapkan amin, maka segera makmumnya ikut mengucapkan amin. Dengan itu maka aminnya imam dan makmum yang bebarengan ini bisa berbarengan dengan aminnya para malaikat. Ya, fikih itu seperti itu. Jadi harus dipahami secara benar. Ya. Baik. Kemudian yang jelas aminnya tidak boleh mendahului imam. Ya, yang jelas itu. Ya, tetapi diusahakan untuk berbarengan dengan aminnya imam. Kemudian yang merupakan sunnah dari sunnah-sunnah salat adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya. Para ulama telah bersepakat bahwa tentang disunahkannya membaca surat setelah membaca Al-Fatihah pada salat subuh, salat Jumat, dan pada 2 rakaat pertama dari salat-salat yang lainnya. Ya. Ini sebagaimana hadis dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat bersama kami pada 2 rakaat pertama. Dalam salat duhur, asar beliau mengucapkan atau membaca Al-Fatihah dan 2 surat, dan kadangkala memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya. Beliau memperpanjang rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat terakhir. Ya. Jadi karena beliau yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, hanya membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat terakhir. Ya. Jadi 2 rakaat terakhir pada salat zuhur, pada salat asar, atau mungkin pada salat maghrib pada rakaat yang ketiga, maka ini hanya disunahkan. Ya. Ya, bukan pada rakaat yang ketiga dan keempat ya. Jadi membaca surat setelah Al-Fatihah, maka ini termasuk sunnah dari sunnah-sunnah salat berdasarkan hadis ini. Ya. Tapi terkadang Nabi SAW juga membaca surat ketika pada rakaat yang ketiga dan 4. Ya. Apabila dikerjakan tidak sering, tidak dirutinkan, kadang-kadang, maka ini juga diperbolehkan. Ya, sebagaimana pada poin catatan ini disunahkan membaca surat pada 2 rakaat terakhir secara temporer. Ya. Pada 2 rakaat terakhir. Berarti contohnya misalnya surat salat zuhur, salat asar, salat isya. Maka apabila ini dikerjakan secara temporer,
kadang-kadang tidak dirutinkan, maka ini pun juga termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Ya, jadi bukan hanya Al-Fatihah saja cukup, tetapi misalnya kalau imamnya agak panjang, ya, agak lama membaca Al-Fatihah, maka bisa ya ditambahi dengan surat-surat yang ada. Ya, kalau ini dikerjakan secara temporer, tidak dirutinkan. Adapun pada rakaat yang pertama dan yang kedua ini sudah jelas itu termasuk sunnah dari sunnah-sunnah salat. Kemudian yang kelima, menambah doa bangkit dari ruku. Ya, menambah doa bangkit dari ruku. Ya, sebagaimana doa diantaranya adalah ya Rabbana walakal ham. Setelah itu bisa ditambahi dengan doa yang kita tuliskan pada buku antum ini. Mil'us samawati wa mil'ur ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Jadi ini sebagai tambahan yang masuk dalam kategori apa? Sunnah salat. Ya, setelah mengucapkan Rabbana walakal ham ini sudah cukup. Ya. Ini sudah cukup. Kalau seandainya mau mengerjakan sunnahnya, maka bisa ditambahi dengan doa ini. Ya. Kemudian yang keenam, ya, sunnah salat yang keenam adalah mengucapkan salawat atas Nabi setelah tasyahud awal. Ya. Kalau mengucapkan salawat ketika tasyahud akhir, ini termasuk dari bagian apa? Rukun atau wajib? Ada yang masih ingat? Rukun, ya. Termasuk rukun. Ya, tasyahud akhir, duduk di dalamnya, kemudian membaca salawat Nabi SAW, ini termasuk rukun ketika tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, ya, menambahi dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, kama shallaita ala Ibrahim, ini hanya sunnah. Ya, hanya sunnah saja. Ya, artinya seseorang bisa menambahi dan tidak menambahi. Ya, karena ini termasuk sunnah dari sunnah-sunnah salat. Kemudian yang ketujuh, ya, kita agak percepat karena ini nanti ada sunnah berupa qauliyah dan berupa fi'liyah. Yang ketujuh adalah membaca doa setelah tasyahud akhir. Ya, membaca doa setelah tasyahud akhir. Ya. Ketika antum misalnya setelah menyelesaikan tasyahud akhir, maka ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca. Ya, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Kemudian ada juga doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi Mu'adz bin Jabal ini ingin menemani Nabi SAW di surga, maka Mu'adz bin Jabal diajari oleh Nabi SAW doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini bisa antum amalkan kalau antum ingin seperti Mu'adz bin Jabal, ya, menemani Nabi SAW di surga dengan mengamalkan doa ini setelah tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam, atau doa dari 4 fitnah, ya. Doa meminta perlindungan dari 4 hal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika. Yang pertama dari apa? Min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini antum bisa amalkan. Ya, jangan lupa. Ya, mungkin doa ini doa yang sederhana, akan tetapi bisa menyelamatkan kita dari adab kubur. Ya, dari adab api neraka jahanam. Ya, ini kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah. Tahapan pertama di akhirat.
Barang siapa yang dimudahkan untuk menghadapi fase yang pertama ini, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya fase-fase lebih mudah. Dan barang siapa yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab fitnah kubur ini, ya, maka fama ba'dahu asyad, maka setelahnya jauh lebih berat daripada yang sebelumnya. Maka rutinkan, ya, doa dari memohon dari dilindungi dari empat hal ini. Kemudian yang kedelapan adalah mengucapkan salam yang kedua, ya. Mengucapkan salam yang kedua ini termasuk sunnah dari sunnah salat. Ya, adapun Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam kitab Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yaitu pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, memasukkan bahwa salam yang kedua ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya, beliau adalah seorang mujtahid dan punya hak untuk berijtihad dalam hal ini. Maka beliau memasukkan salam yang kedua ini juga masih termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Akan tetapi ketika dikumpulkan beberapa dalil yang berkaitan tentang ini, maka salam yang pertama yang ke arah kanan itu adalah rukun. Adapun salam yang kedua ke arah kiri, maka itu termasuk sunnah dari sunnah salat. Ya. Kemudian kita masuk pada sunnah perbuatan. Ya. Ada 8, ya. Sunnah kauliyahnya ada 8. Kemudian setelah itu ada sunnah yang berupa fi'liyah. Yang pertama adalah membuat pembatas sutroh di dalam salat. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha wa la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Kata Nabi SAW, jika seorang di antara kalian melakukan salat dengan menggunakan sutroh, maka dekatilah atau mendekatlah pada sutroh tersebut, karena syaitan tidak akan dapat memutuskan salatnya. Ya, maka sutroh ini termasuk sunnah dari sunnah salat. Ya, meskipun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa sutroh salat itu cukup dengan garis. Ya, artinya ketika misalnya seseorang itu menggunakan sajadah, maka itu sudah cukup. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Akan tetapi berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka sutroh itu adalah sebuah batas yang dijadikan seseorang ketika sholat dan tingginya 1 hasta. Bisa berupa tembok, bisa berupa tiang, bisa berupa punggung orang, atau bisa berupa tas yang tingginya 1 hasta. Ya, maka diamalkan, ya, sunnah yang satu ini. Kalau bisa seseorang mendekat ke sutrohnya, ya, jangan terlalu jauh agar orang yang ingin lewat itu mengetahui bahwa mana area yang dilarang untuk dilewati. Ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya kalau seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sholat itu tahu akan dosa yang ada di dalamnya, maka dia akan menunggu 40. Ya, perawi ragu apa yang dimaksud dengan 40 ini, 40 hari atau 40 tahun. Ini saking besarnya dosa orang yang melewati orang yang sedang sholat. Maka orang yang sholat diusahakan mendekat ke sutroh, ya, mendekat sutroh. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Kemudian jarak antara seseorang dengan sutroh adalah sekitar 3 hasta, dan jarak antara tempat sujudnya dengan sutroh adalah selebar jalan kambing. Ya. Jarak antara seseorang dengan sutrohnya adalah sekitar 3 hasta, dan jarak antara tempat sujudnya dengan sutroh adalah selebar jalan kambing. Ya, jadi misalnya
tempat sujud kita ketika kita sujud dengan sutroh yang kita menghadap ke arahnya, maka diusahakan jangan terlalu mepet. Ya, misalnya ini tembok, maka jangan langsung terlalu mepet. Ya, kalau bisa dikasih jarak sekiranya kalau ada kambing yang lewat, ya ini diperkirakan saja. Sekiranya kalau ada kambing lewat itu dia tidak ya tertabrak dengan kita. Ya, tidak mengenai tempat sujud kita. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, kana bainal musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mumarrusyati. Ya. Kata Nabi, jarak antara tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tembok adalah selebar jalan kambing. Ya, kita mendekat sutroh akan tetapi diusahakan sejarak jalan kambing. Ya, jangan terlalu nempel. Kemudian sutroh imam merupakan sutroh bagi makmum. Ya, kalau seandainya dia sedang sholat berjamaah, kemudian imam sudah mengambil sutroh, ya misalnya tiang, maka makmum yang ada di belakangnya tidak perlu dia membuat sutroh lagi. Karena pada hakikatnya imam itu sudah menjadi sutroh bagi makmum. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang selanjutnya, lewatnya seorang gadis kecil yang belum haid, yang belum balik, maka ini tidak membatalkan sholat. Ya. Karena ia tidak dinamakan dengan mar'ah. Ya, yang membatalkan sholat seseorang ketika ada wanita yang lewat di depannya. Ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-mar'atu. Ya, al-mar'ah ini yang dimaksud adalah apa? Wanita dewasa. Adapun anak kecil yang belum balik, yang misalnya dia ikut ke masjid atau mungkin ikut kajian, kemudian melewati tempat sholatnya salah seorang ikhwan misalnya, maka ini tidak membatalkan sholat. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Qatadah, beliau berkata, seorang wanita tidak bisa memutuskan sholat wanita. Perawi berkata, apakah seorang gadis kecil belum haid memutuskan sholat? Beliau menjawab tidak. Ya, sebagaimana yang termaktub dalam Musannaf karya Abdul Razak. Ya, ini penjelasan dari Qatadah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya, perhatikan, ini ada berapa tempat kira-kira ini? Ada 4 tempat. Ya, ada 4 tempat yang seseorang disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ya, ketika takbiratul ihram. Yang pertama adalah ketika bangkit dari ruku. Ya, misalnya antum bangkit dari ruku, maka ini adalah tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya, misalnya setelah ruku, ya sami Allahu liman hamidah, ya diangkat. Kemudian yang kedua adalah bangkit dari ruku. Ya, bangkit dari ruku, maka ini pun juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya, yang pertama tadi ketika ruku, ya ketika mau ruku. Kemudian yang kedua bangkit dari ruku, ya mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka juga mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga adalah ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya, berdiri dari tasyahud awal. Misalnya sholat maghrib, ya. Maka dari tasyahud awal kita berdiri untuk rakaat yang ketiga, maka itu kita mengangkat tangan. Jadi yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, bangkit dari ruku, kemudian tasyahud setelah tasyahud awal. Kalau seandainya ada orang yang mengangkat tangan di setiap rakaat, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Sah. Karena apa? Karena yang kita sebutkan 4 tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan ini, dia termasuk sunnah-sunnah sholat. Ya. Kalau ditanya sholatnya sah apa tidak, maka jawabnya sah. Tetapi apakah ada contoh riwayat yang menyatakan seperti itu? Maka jawabannya yang dicontohkan adalah pada 4 tempat ini. Ya.
Yang pertama adalah takbiratul ihram ketika mau rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, setelah itu bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang selanjutnya. Ya, ini 4 tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian cara mengangkat tangan adalah dengan mengangkatnya sejajar bahu atau sejajar dengan daun telinga. Membuka jari jemari lurus ke atas, tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggamnya. Ya, ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya ketika beliau memulai salat, ketika bertakbir untuk rukuk, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Ya, jadi ini cara untuk mengangkat apa? Cara mengangkat tangan. Bisa dengan setinggi bahu, ya, menghadapkan ke depan, tidak terlalu seperti ini, merapatkan, tidak juga terlalu merenggangkan. Ya, jadi seperti ini kurang tepat, seperti ini pun juga kurang tepat. Ya, nanti untuk akhwatnya yang bawa suami ke sini dikasih tahu ya, karena tidak ada perbedaan antara ikhwan dan akhwat. Ya, yang pertama adalah setinggi bahu. Posisi tangan tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu direnggangkan. Yang benar adalah agak sedikit direnggangkan. Atau setinggi daun telinga. Ya, yang sini bukan sini. Ya, sini. Dibuka seperti ini, ya. Terserah mana yang lebih nyaman, setinggi bahu atau setinggi daun telinga. Ya, agak direnggangkan. Seperti itu. Ya. Kemudian mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram boleh bersamaan dengan takbir, boleh sebelum takbir, dan boleh sesudah takbir. Ya, insyaallah paham ini ya. Jadi ketika takbiratul ihram mengangkat tangan bisa bersamaan Allahu Akbar, atau bisa dengan sebelum takbir mengangkat tangan dulu Allahu Akbar, takbirnya belakangan, atau takbir dulu baru mengangkat tangan Allahu Akbar. Ya, ini agak longgar. Ya, jadi mau dibaca bersamaan dengan takbir, mau dibaca sebelum takbir, begitu juga mau dibaca mau diangkat setelah takbir, maka ini adalah diperbolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, Rasulullah kadang mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir, terkadang sebelumnya dan terkadang sesudahnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Ya, kalau tadi yaitu kaifiyah atau tata cara takbir. Kalau sekarang ini kaifiyah meletakkan tangan. Ya. Cara meletakkan tangan ialah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ini cara yang pertama. Ya. Cara yang pertama adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian cara yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Kalau tadi di atasnya pas, ini agak geser sedikit pergelangannya di sini. Kemudian yang ketiga adalah atau tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Ya, jadi bisa seperti ini, bisa di atas pergelangan tangan kiri, atau juga bisa ya menggenggam pergelangan tangan kiri. Silahkan dipilih atau bisa dipraktekkan satu persatu. Ya. Kalau seandainya ada orang yang sedekapnya seperti ini, kira-kira sah nggak sholatnya? Sah. Ya, sah. Tetapi tidak ada riwayat yang menerangkan seperti itu. Ya, tata cara Nabi SAW meletakkan tangan kanannya atau bersedekap. Ya, jadi 3 cara tersebut. Ya.
Kemudian setelah itu melihat ke tempat sujud. Ya, melihat ke tempat sujud di mana kita diperkirakan bisa sujud, maka disitulah kita disunahkan untuk melihatnya. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kelima, ketika ruku, posisi punggung lurus dengan ujung kepala. Ya, punggung lurus dengan ujung kepala ketika ruku. Jadi rata-rata. Ya, apa namanya? Rata-rata air. Ya, jadi nggak ada yang menongol kepalanya. Diusahakan rata. Ya, sulit Ustaz untuk memperkirakan, jadi perkirakan saja. Ya, sekiranya tidak ada gundukan kepala kita. Ya, diperkirakan ya. Diperkirakan ya lurus. Kemudian tidak mengangkat kepala atau menundukkannya. Kepalanya nggak diangkat, begitu juga nggak terlalu menunduk, pertengahan, sekiranya lurus. Memegang kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari. Ya, ini insya Allah sudah jelas ya. Jadi tangannya agak direnggangkan seakan-akan mencengkram lutut kita. Ya. Kemudian setelah itu menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung. Ya. Jadi tangannya nggak gini, tapi agak dijauhkan ketika ruku. Ini harus dipraktekkan sebenarnya. Ya. Jadi yang pertama adalah posisi kepala dengan punggung lurus, tidak diangkat, tidak juga ya ke bawah. Kemudian setelah itu jari jemari ya ditaruh di lutut kita, ya dengan agak direnggangkan seakan-akan mencakar lutut kita. Kemudian setelah itu menjauhkan kedua tangan dari lambung, agak dijauhkan, jangan didempetkan dengan lambung kita. Ini posisi ketika ruku. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Wa kana idza raka'a lam yashakhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik." Jika Rasulullah ruku, maka beliau tidak meninggikan kepalanya dan tidak pula menurunkannya, akan tetapi di antara itu. Ya, jadi kepalanya enggak terlalu diangkat, enggak terlalu ditundukkan, tetapi di antara keduanya. Kemudian yang keenam, turun untuk bersujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua ruku. Ya, turun untuk bersujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Kemarin kita sudah praktekkan ya. Jadi ketika mau turun untuk sujud, ya, maka yang didahulukan adalah tangannya. Ya, didahulukan tangannya tetapi tidak anjlok begitu ya. Ya pelan-pelan. Ya tangannya dulu, kemudian agak merunduk sedikit badannya, habis itu baru sujud. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi." Ya, jangan salah seorang di antara kalian bersujud, maka janganlah ia turun sujud seperti unta menderum. Hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, jadi tangannya dulu baru lututnya. Kemudian yang ketujuh, ya, ketika sujud menyentuhkan kening hidung dan kedua telapak tangan ke tanah. Pertama adalah apa kemarin? Sini Mas, menghadap ke sana Mas. Ya. Yang pertama dahi dan hidung, ini jadi satu. Ada 7 anggota sujud. Kemudian yang kedua 2, 3. Kemudian 4, 5. Kemudian 6, 7, yaitu tumit. Ya, silahkan dipraktekkan Mas. Ya. Jadi kaki yang belakang ini digabungkan, ya. Di sini menyatukan dengan kedua tumit. Lagi Mas, coba. Ya. Jadi agak dijauhkan Mas, ininya. Tangannya dengan lambungnya agak dijauhkan. Agak ke depan dikit. Tangannya bisa sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan pundak. Sama juga, tangannya jangan terlalu dirapatkan, jangan terlalu direnggangkan, tetapi
agak direndahkan sedikit. Seperti itu, cukup. Baik, kita selesaikan poin yang ketujuh ini, yaitu pada poin catatan. Hendaknya seseorang bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud, karena besar harapan doanya akan dikabulkan. Ya. Jadi ketika seseorang sujud, maka hendaknya dia menyelipkan doa-doa yang dia ingin munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqrabu ma yakunu 'abdi min rabbih fa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Ya, posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka hendaknya dia memperbanyak doa di dalamnya. Ya, akan tetapi dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan. Kata Nabi, ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur'an sewaktu ruku' dan sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimuhu fihi. Maka kata Nabi, ketika ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Ya. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka kata Nabi, karena besar harapan doa akan dikabulkan. Ya. Maka seseorang berdoa bersungguh-sungguh ketika sujud. Ya. Karena ketika itu adalah posisi atau kondisi sehina-hinanya hamba di hadapan Rabb-nya. Ketika hamba itu berada pada puncak kehinaannya, maka itu adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu kalau sudah sujud itu sudah hina. Akan tetapi ketika sujud seorang hamba dia hina, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan tempat yang mulia. Maka ketika itu perbanyaklah doa. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang mungkin antum rasa belum dikabulkan. Ya. Ketika imam memberikan waktu yang agak longgar, agak panjang ketika sujud, maka jangan digunakan untuk melamun. Ya, tetapi digunakan untuk berdoa. Doa meminta agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya dibukakan pintu hidayah sehingga mudah untuk menerima syariat agama Islam ini. Ya. Doa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang di atas sunnah dan dijauhi dari perkara bid'ah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan nanti setelah sholat Isya. Masih tersisa ada poin 8 sampai poin yang ke-13. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik, sebelum sholat Isya, para akhwat kalau ada yang ingin disampaikan maka silahkan ditulis pada kertasnya masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.